mudah-mudahan nanti bisa langsung ya. Salah satunya adalah Ki Musbar Mesdi tentunya. Nah pendengar, kita tahu ya, bulan Mei ini tentunya akan banyak sekali ini sedikit pernak-pernik ya, bakal calon legislatif yang akan dijalankan untuk menyambut ya bisa dikatakan pemilu tetap pemilu 2024 nanti. Nah saat ini saya sudah bersama Ketua Peternak Lion Indonesia Ki Musbar Mesdi. Selamat sore Ki Musbar. Selamat sore Mas Fahmi. Salam sehat selalu Pak. Alhamdulillah, terima kasih Mas Fahmi, begitu pula untuk Pak Fahmi dan para pendengar ketiga kan ya. Iya. Baik, kalau kita lihat ini harga telur ayam yang sudah merangkak naik ini mungkin bisa sedikit diceritakan ini penyebabnya apa sih? Kalau saya lihat sih ada dua ya, yang menjadi pokok permasalahan utama. Yang pertama itu adalah kenaikan harga pakan, ya. Kenaikan harga pakan ayam ini kan menyesuaikan dengan kondisi bahan baku impor kita yang dari Amerika, yaitu bukit ini. Itu yang pertama, ya, ini menyebabkan otomatis harga pokok produksi kita naik. Sebetulnya kenaikan di tingkat peternak itu ya kita menyesuaikan aja, harga sekitar antara Rp500 per kilo sampai Rp1.000 gitu. Per kilo tergantung dari areanya, area sentra produksinya ada di mana ya. Karena mereka kan mengirimkannya ke daerah DKI sama daerah Jabar ya. Nah di situ yang poin pertama saya ya, terhadap kenaikan harga pokok produksi. Nah yang kedua adalah momentum yang terjadi adalah adanya momentum program pemerintah ya. Nah, momentum program pemerintah yaitu yang dilaksanakan oleh Bappenas ya, oleh Bappenas Badan Pangan Nasional. Saya nggak menyalahkan kok gitu, hanya momentum ini program nasional ini kan berjalan biasa sebetulnya ya. Ini program baru dari Badan Pangan Nasional yang dahulu dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, Bansos. Ingat ya Mas Fahmi ya? Iya. Kejadian waktu Juni 2022 tentu harga naik mendadak karena Bansosnya 3 bulan sekali diapel. Nah, sedangkan kalau dia sifatnya untuk ke arah perbaikan gizi masyarakat, muncullah program baru namanya program KLS ya, untuk keluarga yang untuk mengatasi program kekurangan gizi ya, seperti stunting ya. KLS. Nah, biasanya penyerapannya dari program pemerintah ini nggak banyak, nggak sampai 2% lah, kita per bulannya kita sekitar 500 ton sampai 800 ton gitu per bulan. Nah dibandingkan dengan produksi nasional harian kita itu kan cuma nggak sampai 3% ya gitu loh. Nggak sampai lah, 2% aja nggak nyampe. Nah ini momentum ini dipakai alasan oleh para pedagang ya gitu, untuk menaikkan harga, padahal di tingkat peternak sendiri harganya itu tidak bergerak naik terlalu signifikan gitu, karena kita menyesuaikan dengan harga pakan kita. Nah ini yang kita coba koordinasikan dari hari Senin kemarin ya. Dengan pihak Bappenas, dengan pihak Satgas Pangan Daerah ya, dan beberapa lembaga lain ya, kita untuk berusaha mengendalikan apa sih yang menyebabkan kenaikan itu. Nggak perlu ada kenaikan yang begitu drastis ya. Apalagi pagi tadi saya waktu diwawancara dikatakan bahwa di Jabodetabek di DKI itu sudah 36.000. Ada apa sebetulnya ini gitu. Nah di sini yang masih kita coba dalami dulu Mas Fahmi gitu ya. Saya harapkan sih mestinya mulai dari 2-3 hari kemarin itu sudah mulai normal lagi. Ini naik terus. Kalau masih naik terus ya otomatis ya mungkin pemerintah atau Bappenas akan melakukan operasi pasar ya di beberapa titik gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya.
Baik. Karena ini nggak ada pengaruhnya dengan program bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang termarginalkannya, yang kurang gizi gitu. Nggak banyak kok, padahal produksi kita kan berlimpah gitu, nggak apa gitu. Baik. Jangan-jangan ini karena ada pendaftaran bakal calon legislatif kali ya. Nah, nanti kita bahas lebih jauh. Kita jelasin sebentar ya, sebentar. Ya, baik. Dengar, nanti kita akan bahasnya lebih jauh bersama Ki Musbar Mesdi setelah informasi berikut ini. Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani, dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. Ujian. Indonesia Menyapa Sore masih bersama saya Fahri Andrian, dan kita masih bersama Ketua Peternak Liar Indonesia Ki Musbar Mesdi. Ki Musbar masih bersama kami ya, Ki? Ya, jangan kami. Baik, Ki Musbar, kalau kita melihat seperti tadi yang Ki Musbar katakan ya, bahwasannya ini bisa jadi gara-gara ada bakal calon legislatif nih ya, untuk meramaikan gitu ya. Tapi mungkin nggak sih bisa terjadi seperti itu Ki, dengan banyaknya mungkin ya pesanan atau order gitu sampai harga naik seperti saat ini gitu? Ya, itu bisa saja terjadi seperti itu ya. Dan itu bisa kita lagi dalami ya dalam waktu 2-3 hari kemarin ini. Tapi dengan adanya kegiatan pemilu serentak ya, pilkada serentak dan pendaftaran dari September sampai Februari 2024, kita bisa lihat data dari Kompas.com yang tadi pagi di launching ya, bahwa kegiatan pemilu itu akan memperbaiki, meningkatkan pertumbuhan ekonomi 5% gitu. Kalau dari laporannya mereka, reportase mereka gitu. Artinya memang ada pengaruhnya, belum pernah pesta demokrasi ini dilaksanakan serentak sekali itu seperti tahun 2023 ini Pak gitu. Nah, ini baru prosesnya ya gitu. Karena yang kita amati selama ini kalau ada proses pemilu, proses kampanye, ini kan konsumsi nasi bungkus, ya nasi rames, atau kegiatan-kegiatan ekonomi UMKM kayak warung-warung yang tersebar di area itu kan banyak juga, ini berpengaruh gitu. Kalau ini kan serentak di beberapa provinsi gitu. Ya ini yang terjadi begitu. Kompas itu bilang ada peningkatan 5% aktivitas ekonomi. Ini yang bisa kami sampaikan dahulu, walaupun data-data ini masih kita coba dalami dan kita evaluasi seperti itu. Tentu pemerintah juga di sini akan mencoba mengatasi kalau misalnya penyebabnya itu sudah kita tahu supaya bisa kembali, masyarakat bisa tenang kembali ya, tidak resah seperti sekarang. 36.000 artinya kan kalau dia harganya kalau untuk kilo isinya 16 ya, itu 2.000-an ya, 3.000 ya, sampai 3.000 ya per butir gitu, mahal sekali gitu. Coba kita lihat dulu. Padahal harusnya tidak seperti itu Ki ya, tidak ada harusnya kenaikan yang cukup signifikan dengan kita bisa dikatakan punya yang melimpah gitu ya. Ya dibilang melimpah juga tidak ya, tapi stok kita cukup lah gitu loh. Tapi memang kondisi populasi kita belum pulih 100% gitu, karena 2 tahun yang lebih pandemi kemarin, efek dampaknya kepada kita besar sekali kan, penurunan daya beli masyarakat agak terunjak tuh. Nah ini jadi masalahnya ya, seperti yang saya sampaikan, 2 poin pokok ini yang coba kita evaluasi dan cari jalan keluarnya seperti ini. Harusnya normalnya kan 25-26 ya, 23. Jadi memang kalau kita kembali ke asuhan pemerintah, itu harganya di 22 sampai 24. Tapi dengan adanya kondisi seperti kenaikan harga pakat ya, otomatis harganya 25 ya. 22 apa 24, 25 lah. Masih bisa ditoleransi lah ya, 25 ya. Ya harga di tingkat peternak ya. Jadi kalau misalnya sampai di masyarakat, misalnya harganya kayak minggu lalu 28, 29 gitu loh.
kemarin juga ya ini yang kita dalami tadi sudah saya sampaikan ada aksi pengambilan keuntungan sepihak di para pedagang ini. Oke. Jadi momennya pas ya mereka untuk restart gitu ya. Jadi start betul. Kita kan khawatirkan nanti tanggal 18 ini kita Idul Adha juga. Jangan sampai nanti sampai tidak terkendali gitu. Ini yang kita coba konsolidasi semua kegiatan dan juga pendistrikan lagi bagaimana. Tapi mungkin saran sedikit saja dari Kimusbar ini untuk meredam hal seperti ini. Sarannya seperti apa mungkin ada? Jadi saran saya kepada seluruh peternak ya yang ada di seluruh peternak ayam petelur yang ada di Indonesia atau yang ada di 13 sentra produksi, ya coba kita sama-sama normalisasi kembali harga telur itu disesuaikan dengan gaya produksi di masing-masing area, betul. Jangan sampai mereka hanyut mengikuti ya momentum atau kesempatan ini untuk mengambil pihak sehingga merepotkan dan menggelisahkan masyarakat luas yang ada di daerah Jabodetabek dan Bandung. Itu aja himbauan saya. Ya, baik. Karena kita nggak menutup mata Pak, kita melihat kondisi ini kan juga nggak baik ya untuk kepentingan masyarakat luas kita, betul. Ya. Baik, Kimusbar, terima kasih sudah bergabung bersama Pro 3. Baik Pak, terima kasih Mas Fahmi. Selamat sore Ki, salam sehat selalu. Selamat sore untuk Pro 3 FM serta pendengar setianya. Ini dia Ketua Peternak Layer Indonesia, Kimusbar Mesdi ya. Jadi mudah-mudahan saja ini bisa ditekan karena benar kita udah tanggal 19 dikit lagi ini akan Idul Adha gitu ya. Pasti akan mudah-mudahan sih bisa ditekan harganya bisa cukup stabil kembali harga 28 atau 29 seperti yang kata Kimusbar sampaikan tadi ya. Karena saya beli juga masih di angka 26, 27, 28 gitu masih nggak masalah gitu ya. Tapi kalau udah naiknya sampai dengan 30.000 bahkan itu kenaikan yang tertinggi adalah di Papua ya sampai dengan 28.700 ini angka yang wah sekali gitu ya. Apalagi 38.000 nih untuk harga telur 1 kilo ya cukup tinggi sekali ya. Nah, pendengar nanti kita akan coba kembali ini beberapa narasumber kita untuk membahas mungkin lebih jauh mengenai harga telur yang merangkak naik cukup tinggi ini. Ini kita akan nanti melihat sebenarnya kalau dari komisi DPR ini seperti apa gitu ya. Terus kita juga akan melihat ini sebenarnya pasokan dan harga pangan ini seperti apa, apakah memang kurang, apakah benar-benar tekan sekali atau seperti apa, nanti kita akan mendengar. Nah, mudah-mudahan nanti bisa tersambung mendengar dari beberapa narasumber kita. Nanti kami akan kembali lagi setelah informasi berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami. Erupsi Gunung Merapi merupakan salah satu bencana yang dapat menimbulkan dampak yang begitu luas, baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Maka, penting bagi kita untuk melakukan persiapan agar terhindar dari dampak yang ditimbulkan oleh erupsi gunung api. Hal yang harus dilakukan saat erupsi gunung api tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan, tidak berada di lembah dan aliran sungai, hindari tempat terbuka, dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kaca pelindung untuk melindungi penglihatan. Hindari penggunaan lensa kontak, gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Apabila mengalami luka selama evakuasi, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Jangan lupa untuk tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama berada di posko pengungsian untuk menghindari potensi paparan penyakit di tengah para pengungsi.
sore. Indonesia Menyapa Sore masih bersama saya Fahmi Andrian. Pendengar, kita masih membahas mengenai harga telur ayam yang naik begitu luar biasa sekali ya. Mendekati Hari Raya Idul Adha ini makin tinggi kenaikannya, bahaya sekali tentunya ya. Nah, kalau kita lihat juga harga telur ayamnya terus melonjak, dan saat ini juga harga telur ayam di tingkat pedagang itu sudah mencapai 32.000 ya per kilogramnya. Nah, kita akan mencoba membahasnya lebih jauh bersama anggota Komisi 4 DPR RI, Firman Subagio. Pak Firman, selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum Bung Ami, semoga selalu sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu juga buat Pak Firman. Pak Firman, kita ingin tahu nih Pak, ini harga telur ayam yang sudah merangkak naik yang cukup bisa dikatakan sedikit mengkhawatirkan ini Pak ya. Mungkin ada tanggapan dari Komisi 4 DPR RI sendiri Pak melihat kenaikan harga ini Pak? Ya memang kenaikan harga ini tidak bisa kita pungkiri bahwa itu tidak akan terjadi dan akan selalu terjadi, dan kemudian ini mesti harus ada tindakan konkret dilakukan pemerintah, karena memang dampak daripada kenaikan harga telur ini kan merupakan satu rangkaian mata rantai kan. Telur ini kan keluar dari ayam yang diternak. Itu kan logikanya kan. Penyebab daripada harga telur naik ini karena pakan ternak itu sangat mahal sekarang. Jadi pakan ternak itu, pakan tugas itu terus mengalami peningkatan harga, terus menerus yang nyaris sulit dikendalikan oleh para pengunggas kita. Oleh karena itu inilah yang sering kita ingatkan kepada pemerintah maupun juga para pengunggas supaya ada ketersediaan terhadap kebutuhan pakan unggas ini di tingkat lokal. Artinya apa? Karena pakan unggas ini kan sudah dimonopoli oleh yang namanya perusahaan multinasional. Oleh karena itu mulai dari harga jagung merupakan bahan baku itu salah satunya itu juga sudah mulai monopoli yang dilakukan oleh para pelaku besar. Contohnya sekarang ini di basis wilayah yang betul-betul petaninya itu adalah petani basis jagung, itu sekarang sudah di blok-blok semua oleh perusahaan besar untuk kemudian dan baku itu. Nah ini yang menjadi masalah. Itu sebetulnya tidak hanya pakan unggas saja Bung Fahmi, tapi juga sampai ke pakan untuk budidaya ikan saja itu cuma dari kembalian dari perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu di pemerintah yang selalu kami ingatkan, kenapa kita punya banyak BUMN dan kebutuhan kita ini juga cukup besar, kok tidak ada kembalian? Yang namanya pemerintah itu adalah negara yang hadir untuk mengatasi ini, menuju BUMN tertentu untuk menjadi produsen daripada pakan-pakan yang menjadi kebutuhan, baik itu buat ternak, baik untuk unggas maupun untuk budidaya perikanan itu. Karena ini kalau bisa dilakukan pengamatan dari kebutuhan pakan itu akan luar biasa. Contohnya yang saya pernah lakukan exercise di program-program di daerah pemilihan saya, itu saya mengambil contoh dari perusahaan yang ada di lokal memproduksi pakan ikan. Itu selisihnya agak luar biasa. Kalau kita membeli pakan untuk ikan yang diproduksi oleh perusahaan besar tadi itu sampai 15 per kilo. Ketika diproduksi sendiri oleh UKM itu harganya hanya sekitar 9.000 sampai 10.000. Jadi selisihnya dapat menentukan. Nah, untuk juga begitu, seandainya ada pelaku yang dibina oleh pemerintah daerah
dan disuplai dan disupport dan lagunya oleh dan lokal dari Singapura dan sebagainya, pemerintah memberikan pendampingan, itu juga akan mungkin salah satu solusi sehingga itu bisa menekan harga telur itu bisa lebih terjangkau, tidak seperti sekarang ini. Jadi itu kira-kira salah satu indikasi kenapa itu harga telur selalu naik turun. Nah itu kan masa sekarang kan anomali cuaca itu kan juga menjadi problem. Ketika masa panen jagung atau sebagian bahan baku dan lainnya itu terkendala dengan adanya anomali cuaca, itu juga akan berpengaruh terhadap masalah produksi pakan tadi yang dimonopoli oleh perusahaan besar tadi. Ya. Baik, Kak Firman, kita jeda sebentar, Kak. Boleh kan ya? Ya, Ya. baik kan. Nanti kita akan lanjutkan itu perbincangan kita. Enggak, nanti kita akan membahas lebih jauh mengenai keterlibatan yang kuasa ya. Ini sudah mendengar sedikit dari Pak Firman. Kira-kira apa yang akan kita bahas? Tunggu setelah yang satu ini kami akan kembali. Memori kolektif bangsa. Sejarah proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini mengatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perubahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di halaman kediaman Soekarno, Jalan Kebangsaan Timur Magelang, Jakarta, di tengah suasana yang tegang karena sewaktu-waktu Jepang bisa menyerbu mereka. Dalam beberapa jam saja, para pemuda yang bergabung dalam Komite Van Aksi yang berkedudukan di Jalan Menteng 31 Jakarta menyebarkan pamflet dan menyiarkan reklamasi melalui pemancar radio dan mengirimkan berita kawat. Dengan cepat, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menyebar ke seluruh Jawa dan Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno bukan sekedar teks yang berisi rangkaian kalimat, melainkan sebuah simbol yang menandakan kalau Indonesia sudah terbebas dari segala bentuk penjajahan. Dengan perangkat seadanya, momen tersebut turut didokumentasikan oleh media. Peristiwa bersejarah ini kami kumpulkan dari sumber resmi Arsip Nasional Republik Indonesia. Indonesia Menyapa Sore. Indonesia Menyapa Sore, kita masih bersama anggota Komisi DPR RI, Pak Firman Subagio. Pak Firman masih bersama kami ya, Pak? Ya, kembali. Terima kasih Pak Firman. Pak Firman, tadi ada sedikit menyebutkan ya soal tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah juga. Mungkin ada Pak tindakan apa saja nih yang harus kira-kira dilakukan oleh pemerintah untuk menekan kenaikan harga telur ini? Ya, kalau kita lihat kenaikan yang seperti ini, kan yang saya sampaikan di tahap pertama tadi, itu kan memerlukan waktu yang cukup lama. Tapi kita bicara untuk jangka panjang, itu harus dilakukan oleh pemerintah. Tetapi untuk mengatasi, untuk kurun waktu jangka pendek ini, ya mau tidak mau nanti harus mensubsidi. Mensubsidi harga pakannya, atau mensubsidi harga telurnya. Sehingga masyarakat bisa ada keberjangkauan. Itu nggak ada jalan keluar lain. Tetapi dengan pola subsidi seperti ini juga harus hati-hati. Karena kalau kita salah tata kelolanya, ini akan mengalami problem yang sama seperti minyak goreng dan subsidi-subsidi lainnya. Contoh, subsidi pupuk juga seperti itu. Akhirnya menjadi permainan orang-orang yang tidak orangnya tidak bertanggung jawab. Atau malah justru dibandingkan oleh oknum pejabat tertentu. Ini yang diwaspadai. Tapi kalau kita akan
berpihak kepada rakyat agar ada keterjangkauan, maka subsidi itu harus dilakukan secara tepat dan secara benar. Yang harus dirumuskan metodologinya seperti apa. Karena pengalaman kami, kalau sudah bisa subsidi, itu mesti akan menjadi ya persoalan tersendiri, menjadi tarik-menarik kepentingannya banyak, apalagi menjelang pemilu harus hati-hati. Kebijakan jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan politik pejabat-pejabat yang memang terkait di situ. Ini yang harus bahaya. Termasuk juga nanti jangan sampai ada juga karena ini untuk menentukan subsidi ini ada terkait komisi tertentu, maka ada komisi itu harus masuk ke wilayah saya untuk kepentingan ini nggak boleh. Harus betul-betul diawasi, dikontrol dan dibikin secara tepat dan cermat. Jangan sampai subsidi ini salah sasaran dan akhirnya yang menikmati orang seperti yang kemarin terjadi di kasus minyak goreng. Berarti harus lebih bisa dikatakan lebih teliti lagi Pak ya untuk subsidi ini diberikan kepada masyarakat Pak. Iya, yang jelas jangan ada kepentingan politik di dalamnya lah ya. Saya orang politik tapi saya mengatakan jangan ada kepentingan politik karena ini betul-betul untuk mendukung daya beli masyarakat agar ada keterjangkauan. Oleh karena itu subsidi ini kan uang negara yang tujuannya untuk rakyat jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, baik itu tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun di pemerintah kabupaten kota. Kali menjelang pemilu. Momennya pas banget tadi Pak buat kepentingan politik ya. Nah ini, jadi saya orang politik tapi saya mengingatkan itu jangan sampai dimanfaatkan untuk itu. Kalau seperti itu harus potong rakyat karena ini dan uang negara kita juga baru sayang sekali. Iya, cukup bahaya. Baik, Pak Firman, kita doakan mudah-mudahan ini bisa cepat teratasi juga. Tapi kalau Anda melihat Pak ya, ini kan sudah mau Idul Adha juga Pak ya. Ini mudah-mudahan apakah bisa ditekan dengan waktu cukup singkat Pak mungkin? Mungkin agak sulit ya, karena memang ini kan momen-momen itu, ya Idul Adha, Idul Fitri, Tahun Baru, kemudian juga Ramadan. Ini kan selalu menjadi momen-momen yang kesempatan para pedagang itu bermain. Oleh karena itu inilah yang salah satu kelemahan kita. Kita ini semua kebutuhan pangan pokok itu kan menganut sistem pasar bebas. Ketika kita menganut sistem pasar bebas, maka yang menentukan itu adalah supply dan demand. Supply dan demand ini pedagang yang bermain. Oleh karena itu kenapa Bulog itu kita minta dipertahankan dulu menjadi otoritas masa berstok dan penyangga harga. Karena Bulog itu sebetulnya diberikan kewenangan untuk melakukan ini, tapi dengan adanya Undang-Undang 18 tahun 2000 kita bentuk dengan adanya Badan Pangan, tapi Badan Pangan yang sedang dibentuk pemerintah itu justru malah tidak seperti spirit semangat yang kami buat undang-undangnya itu. Makanya kemarin saya agak marah kepada Kepala Badan Pangan Nasional. Kepala Badan Pangan Nasional harus memahami terhadap apa yang menjenguk jauh daripada undang-undang itu. Jadi untuk ketersediaan, keterjangkauan itu tidak serta-merta bahwa yang penting itu murah, pengadaannya dari manapun, bukan seperti itu. Tapi prinsip dalam undang-undang pangan itu adalah ketahanan pangan dalam kata untuk ketahanan pangan itu adalah pangan tersedia produk dalam negeri. Ini yang menjadi tujuan dari terbentuknya Badan Pangan, bukan pangan tersedia diproduksi oleh produk dari impor, bukan itu. Nah, ini yang sampai sekarang ini belum dipahami oleh Badan Pangan Nasional kita. Makanya kemarin kami minta untuk ayo kita sama-sama baca undang-undangnya, baru kita bikin perencanaan. Walaupun ini tidak bisa disebut dalam waktu pendek, tapi untuk yang akan datang mau tidak mau juga harus kita lakukan. Karena tentang masalah pangan ini sudah ada di depan mata dan Presiden sudah berkali-kali menyatakan tingkatkan produksi pangan, tingkatkan produksi kebutuhan bahan pokok. Perhatian bahkan kemarin Presiden sudah menunjukkan kembali bahwa untuk statistik daripada pertanian itu dilakukan produk setiap 5 tahun sekali. Kalau saya malah tidak dimanfaatkan 5 tahun sekali, kalau perlu 2 tahun sekali, karena saintis untuk pertanian ini kan dengan anomali cuaca seperti kan berubah. Jadi kalau 5 tahun menurut saya itu terlalu lama, 2,5 tahun lah. Kalau pemerintah
tidak mau 5 tahun, tidak mau 5 tahun di atas setengah lah. Di atas setengah, jadi 5 tahun 2 kali survei, terus kemudian dievaluasi sehingga kita punya data yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Itu pun menurut satu kesepahaman bersama lintas Kementerian Lembaga bahwa data BPS ini dengan metodologi yang seperti apa. Karena sampai nanti BPS yang menggunakan metodologi kemudian Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawab produsen sebagai leading sector tidak sama pola atau metodologinya. Ini akhirnya menimbulkan data itu tidak singkat. Perdagangan kementerian juga sama, juga sama, perentangan juga seperti itu. Sehingga tidak ada data yang tumpang tindih, tidak ada data produksi pangan yang berbeda-beda antara pembeda satu dengan yang lain. Gitu. Baik, kalau begitu Pak Firman, terima kasih sudah bergabung bersama Pro 3. Iya, selamat sore, salam sehat selalu Pak Firman. Selamat sore, salam sehat selalu. Ya, itu dia Pak Firman Subagio ya, selaku dari anggota Komisi 4 DPR RI ya. Mudah-mudahan saja nanti harga telur ini juga bisa dikatakan mudah-mudahan ya bisa turun ini, mudah-mudahan ya sebelum Idul Adha ya. Kami juga tadi sudah berusaha untuk menghubungi Pak Mayono selaku stabilitas pasokan dan harga pangan Bapanas, tapi sepertinya beliau masih berhalangan untuk melakukan. Jadi mungkin nanti di lain kesempatan kita akan mencoba lagi membahasnya bersama bersangkutan. Nah, pendengar, kita akan jeda sebentar. Ini akan ada kilas berita tentunya kali ini di agenda DPR hari ini ya. Seperti apa kira-kira agenda DPR hari ini? Nanti kita akan mendengarkan bersama. Selain informasi berikut ini, tetaplah bersama kami. Warta Nusantara. Kita langsung ke Jayapura ya. Warga dihimbau tetap tenang. Informasi dan laporan isu serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ya, sebanyak 200.000 lebih masyarakat Nusa Tenggara Barat masuk dalam kemiskinan ekstrim. Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17:15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3. Kilas Berita. Dengan informasi terkait dengan agenda DPR. Agenda DPR hari ini. Selamat sore, saya Tiara Mustika mengajak Anda mencermati kegiatan Wakil Rakyat hari ini, Rabu 17 Mei 2023. Pukul 10 pagi sampai dengan setengah 2 siang tadi, Komisi 8 telah melaksanakan rapat kerja bersama Menteri Agama RI dengan agenda acara persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi, serta pembahasan perubahan biaya penyelenggaraan ibadah haji atas usulan penambahan kuota haji tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Dalam rapat tersebut, anggota fraksi PDIP, Seli Andriani Gantina, memberikan catatan kepada Kementerian Agama untuk meningkatkan pelayanan kepada para jamaah lansia, terutama untuk lansia dengan kebutuhan khusus. Kami sudah melakukan beberapa kegiatan bersama Kementerian Agama, salah satunya dengan manasik masal, dan tentu saja juga ini menjadi catatan kami, bagaimana kita harus meningkatkan juga pelayanan kepada para jamaah, dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kementerian Agama, tetapi khusus terkait dengan tambahan kuota yang memang sudah tampil di dalam e-Hajj, mungkin perlu ada kesepakatan antara Komisi 8 bersama Kementerian Agama, karena berdasarkan hasil penelitian kita masih mendapatkan temuan yang sangat membuat kita harus berpikir ulang terhadap nasib para lansia yang memang membutuhkan pendampingan, khususnya adalah lansia-lansia yang memang membutuhkan pendampingan khusus dan berkebutuhan khusus. Sehingga saran kami dari fraksi PDI Perjuangan, apabila diizinkan dan kita putuskan bersama-sama, sebaiknya kuota yang 8.000 yang memang diberikan, kita berikan kepada pendamping lansia yang memang membutuhkan pendampingan khusus, jadi lansia difabel dan lansia yang membutuhkan pendampingan.
Agenda selanjutnya di jam 2 siang ini, Komisi 2 melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, dan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Sampai saat ini, rapat masih berlangsung dan dapat Anda saksikan siaran langsungnya di channel YouTube DPR Parlemen. Demikian agenda DPR RI hari ini. Terus simak dan ikuti kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya melalui website tvr.dpr.go.id/radio. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa. Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Dengan kita beralih ke informasi yang lain terlebih dahulu. Tenaga ahli kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin menyampaikan Presiden Joko Widodo menghormati proses hukum yang telah berjalan terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika JGP. Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi sudah sering mengimbau jajaran pembantunya agar hati-hati dalam bekerja karena tidak ada toleransi untuk tindak pidana korupsi di Indonesia. Pradipta Rahadi melaporkan selengkapnya. Pradipta. Ya, baik kami dan juga pendengar, beberapa saat yang lalu, tenaga ahli kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin memberikan keterangan pers di ruang presiden Istana Kepresidenan Jakarta bahwa beliau tadi sempat mendapatkan kabar terkait penetapan tersangka Menteri Komunikasi dan Informatika JGP oleh Kejaksaan Agung pada hari ini. Dan Ali Mokhtar Ngabalin tadi mengatakan bahwa tentunya kabar ini sudah didengar oleh Presiden Joko Widodo, dan Ali mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sejatinya Presiden menghormati proses hukum yang tengah berjalan terhadap JGP. Dan Ali Mokhtar Ngabalin mengatakan bahwa kepala negara tentunya sudah sering mengingatkan serta menghimbau kepada jajaran menterinya bahwa dalam berbagai kesempatan ini selalu diingatkan jajaran menteri ini tidak boleh tersangkut kasus tindak pidana korupsi dan harus hati-hati dalam bekerja. Karena sebagai pimpinan negeri ini atau sebagai lembaga eksekutif, Presiden tidak dapat memberikan bantuan ataupun privilege kepada jajaran menterinya yang terlibat kasus tindak pidana korupsi. Dan memang sebelum Ali Mokhtar Ngabalin mengatakan demikian, itu Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramowardhani juga sudah sempat menyatakan dalam keterangan tertulis bahwa untuk jabatan Menkominfo ini sepenuhnya menjadi kewenangan dari Presiden. Ketika ditanya terkait apakah Presiden akan segera melakukan reshuffle terkait penetapan tersangka Menkominfo ini, Jaleswari mengatakan bahwa dirinya tidak dapat memberikan jawaban terkait reshuffle kabinet karena itu menjadi sepenuhnya kewenangan dari Presiden Jokowi. Selain daripada itu juga baik Ali Mokhtar Ngabalin sebagai tenaga ahli kantor staf Presiden dan juga Jaleswari Pramowardhani sebagai Deputi 5 Kantor Staf Presiden ini sangat hati-hati sekali dalam memberikan statement mereka terkait penetapan tersangka Menkominfo JGP. Karena sebelumnya juga Presiden sudah sempat mengimbau kepada baik itu jajaran menteri maupun di bawahnya harus hati-hati dalam bekerja karena tindak pidana korupsi ini tidak ada toleransinya di Indonesia. Dan memang untuk sebelumnya juga Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Muhammad Yusuf Ateh ini mengatakan bahwa kasus korupsi yang melibatkan Menkominfo JGP ini telah mengakibatkan negara merugi sebesar kurang lebih 8 triliun rupiah. Yusuf Ateh mengatakan penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ini dilakukan pihaknya berdasarkan hasil audit penggunaan dana bakti Kominfo. Dan selain itu BPKP juga telah melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait dan juga melakukan observasi fisik aset-aset milik bakti Kominfo. Demikian yang dapat kami laporkan. Sementara kita kembali ke Fahmi di studio. Baik pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Imigrasi Soekarno-Hatta menggagalkan sebanyak 1.662 calon pekerja migran Indonesia non-prosedural yang berangkat melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sahabat udara melaporkan selengkapnya. Hai. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di shelter P4MI, Kecamatan Benda, Kota Tangerang,
Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.662 calon pekerja migran non prosedural atau TNI ilegal digagalkan keberangkatannya oleh kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta. Jumlah tersebut sudah dirinci, yakni pada bulan Januari keberangkatan terdapat 212 orang TNI ilegal yang berhasil digagalkan, bahkan pada bulan Februari 415 orang yang digagalkan. Selanjutnya bulan Maret banyak 530 orang, April 307 orang, lalu tanggal 1 sampai tanggal 6 Mei yaitu sebanyak 198 orang. Kepala Imigrasi Kelas 1 Bus TPI Soekarno-Hatta, Muhammad Tutu Abrianto mengatakan hal ini adalah hasil kolaborasi imigrasi, BPDI dan Polresta Bandara Soekarno-Hatta dalam rangka mencegah TNI dan Polsek berhasil yang diamankan yaitu 1.662 jiwa. Maret 530, April 310, bulan Mei ini tanggal 1 sampai tanggal 16 128. Itu rencana pengirimannya ke negara mana aja tuh? Iya, jadi sore kapal pertama ya dari Saudi Arabia dan Malaysia dan Terpisah, Sekretaris Utama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BPDI Renardi mengatakan dari ribuan TNI non prosedural tersebut negara Arab Saudi jadi tujuan favorit untuk kerja migran secara ilegal, karena Arab Saudi cukup hanya dibutuhkan visa umroh dan visa ziarah. Negara kedua yang menjadi favorit TNI ilegal adalah negara ASEAN tetangga, yakni Malaysia, karena negara yang paling banyak pintu perbatasan dengan Indonesia seperti di Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, dan juga Batam. Terlebih kunjungan sesama negara ASEAN tidak membutuhkan visa. Demikian dari Tangerang, saya Tudarain RRI Pro 3. Baik pendengar, kita akan jelang warta berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kali ini ada yang saya hubungkan dari Indonesia Cinta Kang dan dia.